Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan proposal penelitian kelompok kami yang berjudul Penerapan Kamins Clustering untuk penentuan klasterisasi beasiswa program Indonesia Pintar siswa sekolah dasar studi kasus SD Negeri 239 Tempino, Muaro Jambi. Baik, selanjutnya sebelum memulai untuk mempresentasikan proposal penelitian dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, pada saya sendiri, nama saya Warcita dengan NIM 8020200115. Saya Giska Dwi Amalia dengan NIM 80202083. Dan saya Yatnisa Putri dengan NIM 8020200001. Kami dari kelas 02 PT5. Baik, selanjutnya kami ingin mempresentasikan proposal penelitian dari kelompok kami. Saya Giska Dwi Amalia dengan NIM 80202083. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 atau pendahuluan mengenai proposal penelitian kelompok kami yang judulnya telah disebutkan di pembukaan. Di sini ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah. Pada era zaman modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan pribadi dan karakter dari setiap individu. Maka dari itu, pendidikan sangat berperan penuh dalam membentuk perilaku manusia. Jadi, pemerintah dengan tegas menangani bidang pendidikan, karena pendidikan yang baik dapat menghasilkan generasi penerus yang mampu beradaptasi dan berkualitas untuk hidup bermasyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, dibentangkan pula suatu teknologi yang dapat mengatur suatu proses dan cara berpikir seperti manusia, yakni teknologi data mining. Di sini, pengertian data mining adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting pada data. Proses pengumpulan dan ekstraksi informasi tersebut dapat dilakukan menggunakan perangkat lunak dengan bantuan statistika, matematika, ataupun artificial intelligence. Di sini, kelompok kami mengambil objek penelitian SD Negeri 239 Tempino, Muaro Jambi, merupakan sekolah dasar negeri yang berlokasi di Jalan Lintas Jambi Palembang, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. SD Negeri 239 Tempino memiliki beberapa data siswa, seperti nama siswa, nomor induk siswa nasional, pendidikan, pekerjaan, serta penghasilan orang tua siswa. Jadi, banyaknya data siswa yang bertambah setiap tahun dan tidak ada tindak lanjut dari data yang tersedia. Padahal data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi sebuah pengetahuan dan informasi yang bermanfaat sebagai pertimbangan dalam menentukan biaya siswa untuk siswa yang kurang mampu. Baik, di sini biaya siswa PIP atau Program Indonesia Pintar merupakan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Dalam hal ini, pemberian bantuan beasiswa PIP harus diberikan kepada siswa atau warga yang layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Maka dalam hal ini, permasalahan yang sering dihadapi dalam menentukan kelayakan penerima bantuan PIP agar sesuai dengan program pemerintah yang diadakan, agar program yang dijalankan oleh pemerintah itu sesuai dengan sasaran dan kriteria dalam pemberiannya. Dalam hal ini, dikarenakan banyak anak-anak yang masih menempuh pendidikan mempunyai hak-hak dalam mendapatkan dan mengikuti pendidikan, dan mereka dapat dijadikan sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara. Dan di sini, kami menggunakan algoritma Kamins Clustering, yaitu salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk membagi sejumlah data ke dalam partisi-partisi berdasarkan kategori yang ada. Algoritma ini merupakan algoritma yang paling sering diterapkan dan dijalankan. Jadi, kesimpulan dari latar belakang masalah kelompok kami adalah untuk membantu menentukan klasterisasi siswa yang layak untuk mendapatkan bantuan beasiswa program Indonesia Pintar, dan program pemerintah itu
agar sesuai dengan sasaran dan kriteria dalam pemberiannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode Cummins dalam menentukan klaserisasi beasiswa program Indonesia Pintar? Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, objek yang menjadi sasaran penelitian adalah data peserta didik SD Negeri 239 Tempino Muaro Jambi yang memiliki kriteria yang paling berpengaruh untuk mendapat beasiswa kurang mampu. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode Cummins Clustering. Yang ketiga, menentukan berdasarkan data siswa, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang terakhir, pengolahan data menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 dan WK. Selanjutnya, tujuan penelitian adalah untuk membantu menentukan calon penerima beasiswa program Indonesia Pintar berdasarkan data siswa-siswi SD Negeri 239 Tempino Muaro Jambi, dan lebih memudahkan pihak sekolah dalam mengelola data siswa yang cukup banyak. Dan tentunya tidak ada lagi kecurangan-kecurangan dalam menentukan siswa yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut. Yang terakhir, manfaat penelitian. Yang pertama, tentunya bisa menerapkan konsep data mining dengan metode Cummins Clustering. Yang kedua, dapat mengetahui siswa yang berhak menerima beasiswa dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Baiklah, dengan saya Herunisa Putri dengan NIM 8020200001. Saya akan melanjutkan presentasi dari proposal penelitian kami. Pada bab 2 terdapat landasan teori. Di landasan teori terdapat pula pengertian data mining. Menurut Fariza, Firdaus, dan Ali Muhlis, data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dari pola-pola tersembunyi pada data, hubungan antara elemen-elemen data, serta membuat model untuk keperluan peramalan data. Kemudian terdapat tahapan data mining. Pada proposal penelitian ini terdapat gambar menurut Mujib, Ridwan, dan kawan-kawan pada tahun 2013. Kemudian di sini ada pengertiannya. Pada gambar tersebut terdapat pembersihan data, yaitu pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise atau data yang tidak konsisten atau tidak relevan. Yang kedua, terdapat integrasi data. Integrasi data sendiri merupakan penggabungan dari data berbagai database ke dalam satu database baru. Kemudian terdapat pula seleksi data. Seleksi data tersebut yaitu pada database seringkali tidak semuanya dipakai. Oleh karena itu, hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database. Kemudian selanjutnya transformasi dari database. Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses ke dalam data mining. Selanjutnya, proses mining merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. Kemudian terdapat evaluasi pola untuk mengidentifikasi pola-pola menarik ke dalam knowledge base yang ditemukan. Kemudian yang terakhir, presentasi pengetahuan merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. Kemudian terdapat Cummins. Pengertian Cummins sendiri merupakan salah satu algoritma yang bersifat unsupervised learning. Cummins memiliki fungsi untuk mengelompokkan data ke dalam data cluster. Algoritma ini dapat menerima data tanpa ada label kategori. Cummins clustering algoritma juga merupakan metode non-hierarchy. Metode clustering algoritma adalah mengelompokkan beberapa data ke dalam kelompok yang menjelaskan data dalam satu kelompok memiliki karakteristik yang sama dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di kelompok lain. Dasar algoritma Cummins menurut Mardalius yaitu 1. Tentukan nilai K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. 2. Inisialisasi ke pusat klaster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random yang diambil dari data yang ada. 3. Menghitung jarak setiap data input terhadap masing-masing sentroid menggunakan rumus jarak
Euclidean atau Euclidean distance hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan sentroid. Berikut ini pada proposal terdapat persamaan Euclidean distance, di mana D adalah titik dokumen, XI data kriteria, dan U merupakan sentroid pada klaster ke-J. 4. Mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan sentroid atau jarak terkecil, serta kelima memperbaharui nilai sentroid. Nilai sentroid baru diperoleh dari rata-rata klaster yang bersangkutan dengan menggunakan rumus. Rumus terdapat pada proposal ini, yang dimana new T ditambah 1, sentroid baru pada iterasi ke T tambah 1. NSG banyak data pada klaster SJ. 6. Melakukan perulangan dari langkah 3 hingga 5 sampai anggota tiap klaster tidak ada yang berubah. Jika langkah 6 telah terpenuhi, maka nilai pusat klaster new pada iterasi terakhir akan digunakan sebagai parameter untuk menentukan klasifikasi data. Clustering. Pengertian clustering adalah metode pengelompokan data atau sekumpulan objek-objek data yang similar satu sama lain dalam klaster yang sama terhadap objek-objek yang berbeda klasternya. Menurut Widodo dalam jurnal Binary Melpa Medicine, Herlina Latifa Sari 2015 mendefinisikan bahwa clustering atau klasifikasi adalah metode yang digunakan untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan yang 12 telah ditentukan sebelumnya. Cluster adalah sekelompok atau sekumpulan objek-objek data yang similar satu sama lain dalam klaster yang sama dan similar terhadap objek-objek yang berbeda klaster. Objek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih klaster sehingga objek-objek yang berbeda dalam satu klaster akan mempunyai kesamaan yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian WK. Pengertian WK menurut Sigit Adinugroho dan Yuita Arumsari, yaitu merupakan software terintegrasi yang berisi implementasi dari metode data mining. WK dikembangkan oleh Universitas Waikato, Selandia Baru menggunakan bahasa pemrograman Java. Oleh karena itu, WK merupakan singkatan dari Waikato Environment for Knowledge Analysis. Dengan mengadopsi konsep open source software, menjadikan WK dapat digunakan dan dimodifikasi siapapun secara gratis. Baik, selanjutnya bab 3 akan saya lanjutkan dengan saya Warcita, NIM 8020 0115. Di bab 3 ini metode penelitian proposal kami. Yang pertama itu ada kerangka kerja. Kerangka kerja proposal penelitian kami, yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis hasil, yang kelima pembuatan laporan. Identifikasi masalah. Pada tahapan ini, kami lakukan identifikasi dan merumuskan permasalahan penelitian. Pada penelitian ini, ingin mengetahui masalah yang dialami oleh SD Negeri 239 Tempino, yaitu melakukan pemberian bantuan agar pemberian beasiswa tersebut tepat pada sasaran kepada siswa dan siswi yang membutuhkan. Yang kedua, studi literatur. Pada tahap ini, peneliti melakukan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku, referensi, artikel-artikel, dan hasil penelitian sejenis sebelumnya, dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur ini berguna untuk peneliti mendapatkan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, seperti teknik dalam data mining, proses menggunakan algoritma K-means, tool data mining yang digunakan. Hal ini agar peneliti ini dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan penelitian ini. Yang ketiga ada pengumpulan data. Pengumpulan data pada tahap pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data siswa dan siswi SD Negeri 239 Tempino. Jenis data yang kami gunakan terbagi menjadi dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari objek yang diteliti.
Data sekunder, data yang didapatkan dan dikumpulkan dari pustaka-pustaka sebelumnya atau buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data yang kami gunakan yang pertama adalah pengamatan atau observasi. Yang dimaksud observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan yang bertujuan untuk lebih memahami dan mengetahui langkah-langkah apa yang harus kami lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua adalah wawancara. Kami melakukan wawancara tanya jawab kepada pihak sekolah dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan. Selanjutnya ada analisis deskriptif. Teknik data mining yang termasuk descriptive mining adalah clustering asosiasi dan sequential mining. Proses analisis deskriptif dilakukan dengan beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama itu data selection, pemilihan atau seleksi dan data baru, sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap pengalihan informasi dalam data mining dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining. Yang kedua ada data processing. Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan data siswa dan siswi tahun 2022. Setelah itu peneliti melakukan seleksi atribut yang berpengaruh dalam clustering untuk menentukan klaster beasiswa siswa dan siswi SD Negeri 259 39 Tempino. Yang ketiga ada data transformasi. Yang keempat ada clustering algoritma Cummins. Pada tahap ini, peneliti menganalisis hasil perhitungan metode Cummins clustering. Hasil analisis perhitungan dengan hasil perhitungan menggunakan tools Weka. Adapun langkah-langkah perhitungan manual menggunakan Cummins, yang pertama menentukan jumlah cluster, yang kedua menentukan nilai centroid, yang ketiga menghitung jarak antar titik centroid dan titik objek, yang keempat pengelompokan objek, yang kelima kembali ke tahap 2. Lakukan iterasi hingga nilai centroid yang dihasilkan tetap dan anggota cluster tidak berpindah ke cluster lain. Yang kelima analisis hasil. Hasil dari analisis akan dinilai keakuratannya data model yang sudah didapatkan dengan perhitungan Cummins yang populer dan akan mengelola data siswa mengenai beasiswa. Yang keenam penulisan laporan. Pada tahap ini pembuatan laporan akhir penelitian dilakukan berdasarkan kerangka yang telah kami rancang yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis, implementasi, dan pengujian sistem serta lampiran dan bukti hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang kami gunakan, yang pertama pengamatan atau observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi atau lapangan yang bertujuan untuk lebih mudah memahami dan mengetahui langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang kedua, wawancara. Melakukan tanya jawab kepada pihak sekolah dengan cara mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Rencana penelitian kami ini selama 4 bulan, dari bulan September hingga Desember. Alat bantu yang kami gunakan, perangkat kerasnya atau hardware, yaitu laptop Dell dengan spesifikasi sebagai berikut: prosesor AMD Ryzen 7 3700U with Radeon Vega Mobile GFX dengan RAM 8GB. Perangkat lunak atau software yang kami gunakan diantaranya sistem operasi Windows 10 64-bit, Microsoft Office 2019, dan tools untuk pengolahan datanya menggunakan Weka.